Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Bakti Pratama, NPM 230 350 10046. Di sini saya akan mempresentasikan uh, tugas pengganti UTS mengenai literatur review cerucuk bambu atau kayu. Tugas presentasi ini adalah dari mata kuliah Teknologi Perbaikan Tanah. Pertama-tama kita harus tahu pembahasan apa yang kita bahas hari ini. Pertama-tama kita akan membahas bab 1 sampai bab 3. Tetapi pada teks video hari ini yang kita bahas adalah bab 1 sama bab 2. Isi dari bab 1 adalah latar belakang, definisi perbaikan tanah, definisi atau prinsip minimal atau cerucuk, klasifikasi tanah, clay soil dan sandy soil. Lalu pada isi bab 2 itu terkandung mekanisme kerja minipile, keunggulan dan keterbatasan penggunaan minipile, vibratory pile driver, metode pemasangan minipile. Latar belakang. Cerucuk bambu merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan bambu yang tumbuh subur di daerah rawa dan rawa. Penggunaan cerucuk bambu sebagai cara sederhana untuk meningkatkan daya dukung tanah lunak memiliki keunggulan diantaranya dari segi biaya yang relatif rendah karena ketersediaan bahan yang mudah, penerapan yang cukup sederhana, mudah dikontrol, dan waktu pengerjaan yang singkat. Penggunaan cerucuk bambu yang umumnya digunakan oleh masyarakat memiliki panjang berkisar antara 2 sampai 5 meter. Untuk bangunan satu lantai, kemungkinan 7 meter atau lebih. Untuk bangunan berlantai 2 juga bisa sampai 7 meter atau lebih. Bambu dengan diameter sekitar 12 cm atau lebih panjang minimum 2 meter dapat dianggap sebagai jenis perkuatan dalam dengan rasio diameter terhadap kedalaman yang melebihi 10 cm. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan cerucuk bambu sebagai fondasi atau perkuatan tanah adalah alternatif yang dapat dikembangkan, terutama jika sumber daya terbatas dan tanah lunak merupakan masalah geoteknik utama yang dihadapi. Tindakan ini dapat membantu meningkatkan daya dukung tanah secara ekonomis dan efisien. Definisi perbaikan tanah. Perbaikan tanah merupakan suatu tindakan rekayasa geoteknik yang dilakukan untuk meningkatkan sifat-sifat teknis tanah asli agar mampu mendukung beban struktur di atasnya secara aman dan efisien. Proses ini dilakukan karena pada banyak lokasi proyek, kondisi tanah di lapangan tidak selalu memenuhi persyaratan daya dukung atau stabilitas yang dibutuhkan oleh konstruksi. Tanah dengan karakteristik lemah seperti tanah lunak atau soft clay atau pasir lepas atau losin umumnya memiliki nilai daya dukung rendah, kompresibilitas tinggi, dan potensi penurunan besar. Oleh sebab itu dilakukan berbagai metode perbaikan tanah untuk mengubah perilaku tanah tersebut, baik secara fisik, mekanis, kimia maupun biologis, agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Definisi atau prinsip minipile atau yang disebut cerucuk. Salah satu metode perbaikan tanah yang efektif mengatasi kelongsoran jalan dan stabilitas lereng adalah dengan menggunakan perkuatan tiang-tiang vertikal yang berlaku seperti sistem cerucuk. Tiang cerucuk dapat diganti dengan tiang pancang atau mini-piles dari beton maupun pipa baja panjang yang dapat disambung. Karena panjang cerucuk harus melebihi bidang kelongsoran yang terdalam. Di sini cerucuk merupakan tiang fondasi yang berfungsi sebagai perkuatan stabilitas lereng. Minipile atau cerucuk merupakan elemen fondasi kecil berdiameter relatif kecil, biasanya antara 15 cm sampai 30 cm, yang ditanam ke dalam tanah untuk meningkatkan daya dukung dan mengurangi penurunan pada struktur di atasnya.
Dan juga dalam konteks lokal Indonesia, istilah cerucuk sering digunakan untuk menyebut tiang kecil dari bahan alami. Klasifikasi tanah atau clay soil and sandy soil. Tanah sebagai material alam berbentuk dari hasil melakukan batuan induk yang mengalami proses fisika, kimia maupun biologis dalam jangka waktu yang sangat panjang berdasarkan ukuran butiran dan sifat mekaniknya. Tanah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu tanah berbutir halus (fine granite soil) dan tanah berbutir kasar atau coarse granite soil. Tanah lempung clay soil termasuk dalam kategori tanah berbutir halus, sedangkan tanah sandy soil termasuk dalam tanah berbutir kasar. Kedua jenis tanah ini sering dijumpai di lapangan dan memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari segi perilaku mekanik, kemampuan menahan air, maupun responnya terhadap beban struktur. Tanah clay soil adalah jenis tanah yang didominasi oleh partikel halus atau lempung dengan butiran ukuran yang kurang dari 0,002 mili. Tanah ini memiliki daya ikat tinggi, plastisitas besar, dan permeabilitas rendah, atau air sulit meresap. Tanah sandy soil adalah tanah yang didominasi oleh butiran dasar berukuran 0,06 sampai 2 mili dengan daya ikat lemah dan drainase yang sangat baik. Jadi air cepat meresap. Mekanisme kerja mini-pile. Tidak dapat dipungkiri akan kehadiran tiang pancang sebagai pilihan alternatif, dan tiang pancang mini-pile merupakan salah satu jenis dari pondasi yang umum dipergunakan secara umum. Tiang pancang dapat diklasifikasikan dari segi bahan yang terdiri dari tiang pancang bertulang, tiang pancang berantakan, dan tiang pancang kayu, dan juga tiang pancang baja. Pondasi yang menggunakan tiang pancang mini-pile merupakan salah satu pondasi yang mampu menjawab kebutuhan kita sebagai pondasi yang efektif dan efisien untuk masa yang akan datang. Tiang mini-pile dalam kategori ini diolah di tempat pengecoran sentral sesuai dengan panjang dan diameter tiang yang sudah ditentukan. Kemudian dirawat dan dikirim atau dikapalkan ke tempat konstruksi atau site lokasi. Penelitian yang telah dilakukan untuk memperbaiki sifat dari tanah lunak tersebut. Konstruksi yang berada di atas tanah lunak akan berpotensi mengalami longsor atau ketidakstabilan, sehingga perlu dilakukan analisis stabilitas terhadap kondisi-kondisi tersebut. Beberapa metode soil improvement seperti pergantian tanah dasar, timbunan preloading, vertical drains, stone column, stabilisasi menggunakan kimia, stabilisasi menggunakan semen, stabilisasi dengan kapur, stabilisasi menggunakan fly ash atau fixing column, jet grouting, pemasangan tanah, pendinginan tanah. Dalam penelitian ini perbandingan biaya bergantung pada masing-masing lokasi dan ketersediaan material atau peralatan yang digunakan. Keunggulan dan keterbatasan menggunakan mini-pile vibratory pile driver. Sistem pemancangan ini merupakan modifikasi dari alat pancang vibratory pile driver yang memiliki kelebihan dalam pelaksanaannya. Kelebihan alat pancang vibratory pile driver dari hasil pengamatan yaitu: 1. Efektif dalam cara kerja yang berhubungan dengan biaya. 2. Efektif dalam mobilisasi. 3. Efektif dalam penyesuaian lingkungan atau lokasi kerja atau site proyek. Walaupun memiliki beberapa kelebihan, dari hasil pengamatan di lapangan terdapat juga beberapa kelemahan dari metode pemancangan mini-pile dengan menggunakan vibratory pile driver, yaitu: 1. Spesifikasi produk dianggap tidak sesuai standarisasi.
2. Perlu kajian lebih lanjut tentang kapasitas alat terhadap penetrasi tanah berpasir. 3. Dimungkinkan alat vibrator ini tidak mencapai konus tanah keras. Metode pemasangan mini pile. Langkah-langkah dalam pemasangan pondasi mini pile adalah sebagai berikut. 1. Memberikan tanda dan tanggal setiap mini pile sebelum pengecoran. 2. Memindahkan mini pile harus diperhatikan agar tidak terjadi keretakan atau kerusakan. 3. Menentukan kedalaman dan tanah keras pada pancang berdasarkan data yang sudah disiapkan atau final set. 4. Memindahkan material dan alat yang digunakan di dekat titik pemancangan. 5. Menentukan lokasi plot pancang dengan teodolit kemudian ditandai menggunakan patok. 6. Apabila kepala pancang sudah mencapai level 0 dan belum mencapai tanah keras, pemancangan boleh dihentikan dan penyambungan tank pancang agar dapat mencapai tanah keras yang sudah ditentukan. 7. Apabila ujung bawah pancang sudah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang ditentukan, pekerjaan pemancangan boleh dihentikan. Dan terakhir, pemotongan mini pile pada sisa tiang yang belum terkenal. Itu saja yang saya bisa presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.